Shalom, selamat malam Bapak Ibu, rekan-rekan saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini, Haleluya Family Ministry kembali online service. Biarlah kiranya Tuhan juga terus memberkati setiap kita di dalam masa social distancing ini, yang dimana kita juga masih tetap melakukan PSBB di rumah saja. Dan sebelum kita mulai, saya akan berdoa buat setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih buat kemurahan daripada Tuhan karena setiap minggunya kami tetap bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini Tuhan kami boleh menyelenggarakan ibadah dengan segala keterbatasan, tetapi firman Tuhan ini terus boleh kami dengar. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan untuk kami boleh terus dipertemukan dengan firman Tuhan, perkataan yang hidup dan bersifat kekal itu buat setiap kami. Sekalipun dalam setiap online service seperti ini, kiranya juga Tuhan memberkati setiap kami Tuhan pribadi lepas pribadi yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat online service ini. Kiranya Tuhan jamah hati dan pikiran kami sehingga kami terus diubahkan, sehingga iman kami mengalami pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Amin. Baik, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengambil satu tema di mana ketika saya pernah singgung bahwa iman seseorang, iman kita harus dipupuki atau di maintain dengan hal-hal yang juga bersifat kekal atau yang bersifat organik gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan coba membawa kita merenungkan kembali bagaimana ketika Kristus dicobai di padang gurun ya. Jadi kalau kita bicara iman, kita nggak boleh lepas dari hal-hal yang bersifat kekal. Karena iman itu adalah sifatnya kekal, memiliki sifat yang kekal. Sehingga pada waktu kita memaintain iman kita, atau kita terus menyirami, kalau sebagai tunas itu kita harus memberikan kepada pupuk, tunas itu memberikan pupuk yang organik sifatnya. Karena jikalau tidak, maka akan mengalami pertumbuhan yang tidak semestinya gitu ya. Kalau Anda dan saya sering tanam tanaman yang misalnya cabai gitu ya, terus kita lempar aja micin gitu ya, itu juga bisa tumbuh. Tetapi sebenarnya micin itu bukan makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh tumbuhan tersebut gitu. Kenapa? Karena sifatnya bukan organik gitu loh. Jadi seperti tunas tanaman gitu ya, harus dipupuki dengan hal-hal yang bersifat organik gitu ya. Jadi itu emang harus dilakukan karena itu makanannya. Kalau tidak, kita tahu bahwa banyak tanaman yang akhirnya dipaksa berbuah gitu kan, dipaksa gitu kan untuk bertumbuh gitu ya, mengalami pertumbuhan yang sebenarnya dipaksa seperti karbitan gitu, disuntik sana sini, yang sebenarnya itu bukan bagian dari hal-hal organik yang harus dikonsumsi oleh tumbuhan tersebut. Karena dipaksa untuk bertumbuh dan berbuah, maka dimasukkanlah tanda petik gitu vaksin-vaksin yang bersifat sudah campuran atau imitasi yang bukannya organik lagi gitu loh. Nah, saya berpikir bahwa iman kita pun nggak boleh kita paksa dengan hal-hal yang bersifat bukan kebenaran. Ingat, sekali lagi saya ingatkan bahwa iman ini bersifat kekekalan. Jadi dia harus disirami, dipupuki dengan hal-hal yang bersifat juga kebenaran, yang bersifat kekekalan tadi. Itu perkataan Allah yang kekal, yaitu firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita boleh dengar hari lepas hari dalam setiap renungan kita, bahkan di dalam setiap ibadah-ibadah setiap minggunya kita lakukan, yang kita dengar di atas mimbar Tuhan. Nah, pada malam hari ini saya coba untuk kita sama-sama semakin hari mencintai untuk belajar firman Tuhan supaya kita tidak tersesat. Karena belakangan ini kita tahu di masa PSBB dan COVID ini, online service itu tumpah ruah, begitu tumpah kebenaran-kebenaran yang itu termasuk kebenaran-kebenaran yang bukan kebenaran. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bagi saya secara pribadi gitu ya. Di saat yang bersamaan ternyata juga banyak tanda petik ya, kebenaran-kebenaran palsu yang beredar di media sosial. Sehingga akan memberikan satu kontaminasi terhadap jemaat awam, kepada setiap orang-orang Kristen yang awam gitu, yang belum dewasa, maka imannya itu bisa terkontaminasi sehingga mengalami pertumbuhan iman yang salah. Nah, ini menjadi PR dan tugas pada setiap gereja Tuhan tentunya ya, para penginjil gitu ya, yang benar-benar menyikapi dengan begitu seksama, bijaksana untuk membentengi, membekali setiap jemaat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang sejati ini agar tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran dunia gitu, yang dibalut dengan
kebenaran-kebenaran yang sifatnya bukan kebenaran sebenarnya. Nah, kita akan belajar mengenai hal tersebut. Saya akan kembali merenungkan di mana ketika Kristus juga dicobai pada waktu di padang gurun. Saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang keempat dulu. Saya akan coba bertahap gitu ya. Pencobaan di padang gurun, Matius 4 ayat 1 sampai 4, demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah." Nah, ketika itu kita tahu bahwa Kristus memiliki satu kebutuhan, yaitu dia lapar dan wajar kalau dia makan. Itu satu kebutuhan, bukan keinginan. Jadi ketika itu iblis pun tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada Yesus Kristus pada waktu itu. Yaitu apa? Jasmaninya. Ubah batu menjadi roti. Apakah Kristus tidak sanggup mengubah batu menjadi roti? Tentu sanggup. Bukankah Tuhan Yesus yang juga menciptakan langit dan bumi? Kalau perkara batu menjadi roti, itu sesuatu yang sangat remeh, yang yang ya kecil lah gitu kan, cetek itu. Tuhan Yesus pasti bisa lakukan itu. Tetapi mengapa tidak dilakukan? Yang pertama, karena itu adalah perintah iblis. Jikalau Allah Bapa yang menginginkan, yang menyuruh gitu kan untuk Yesus Kristus mengubah batu menjadi roti, maka Tuhan Yesus pasti lakukan. Tapi ini tidak. Karena bukan perintah Bapa, karena bukan kehendak Tuhan. Jadi Kristus taat tunduk kepada Allah Bapa. Jikalau itu bukan kehendak Allah Bapa, maka dia tidak akan ikut. Dan dia tidak akan melaksanakan yang bukan kehendak Allah Bapa. Karena Kristus hidupnya ingin berkenan di hadapan Allah Bapa. Nah, ketika itu Tuhan hanya menjawab kepada si iblis ini dengan mengatakan, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini kita kembali diingatkan bahwa manusia itu diciptakan dari dua unsur dan kita nggak boleh lupa itu. Yang pertama unsur yang kelihatan bersifat jasmania dan unsur yang tidak kelihatan yaitu rohania. Nah, kalau kita bicara yang tubuh yang kelihatan ini, maka kita bicara hal-hal yang bersifat jasmania. Tetapi Tuhan menekankan pada setiap kita yang saat ini mendengar kebenaran firman Tuhan, ingat bahwa hidup kita ini bukan dari roti saja, bukan yang kelihatan saja, tetapi ada yang lebih serius, yaitu yang bersifat tidak kelihatan, yaitu yang rohani. Yang rohani itu kalau kita bicara berarti iman. Maka iman ini bicara kekekalan, iman ini yang juga harus dipikirkan atau digumuli. Yang harus kita benar-benar menaruh pemikiran kita terhadap iman ini yang bersifat kekekalan tadi. Yang dimana hidup manusia bukan dari roti saja tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Jadi kita harus tahu bahwa iman ini yang sudah diberikan oleh Tuhan harus kita maintain juga kehidupan rohani yang tidak kelihatan ini, yang bersifat kekal ini, yang juga kita harus pikirkan bahwa hidup kita ini bukan yang kelihatan saja. Tapi setiap yang keluar dari mulut Allah, maka iman ini harus kita bekali dengan hal-hal yang bersifat kekekalan, yaitu perkataan Allah, yaitu firman itu sendiri. Bukankah ketika Allah berfirman makanya jadi, maka segala sesuatunya terjadi oleh karena firman Allah. Maka firman Allah itu hidup. Demikian pun kita ketika kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, maka ketika kita menerima anugerah daripada Tuhan, maka kita memiliki iman yang dianugerahkan oleh Tuhan, maka kita meresponi iman kita itu untuk kita bisa tangkap dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Maka iman kita ini yang tidak kelihatan, harus kita maintain, harus kita pupuki, harus kita memberikan asupannya yang bersifat organik tadi, yang bersifat kekal tadi, yaitu melalui setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah, yaitu kebenaran-kebenaran Allah. Maka kita harus memikirkan hal ini. Jangan sampai dalam hidup kita nggak memikirkan hal-hal yang bersifat kekekalan tadi. Jadi untuk itu saya berharap kita semua harus
benar-benar peka, harus benar-benar menyelidiki bahwa setiap kebenaran-kebenaran yang mungkin tumpah ruah di dalam dunia media sosial yang saat ini gencar begitu rupa menyuarakan kebenaran-kebenaran, tapi kita harus peka juga bahwa iblis pun masuk gitu ya, masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang demikian juga untuk mencoba mempengaruhi setiap orang-orang yang tidak mengenal Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Dia mencoba mengkontaminasi ajaran-ajaran kebenaran itu, dia coba palsukan sehingga orang-orang kita ini seperti domba-domba yang dibodohi, yang kita seperti domba-domba yang gampang sekali dibohongin, yang gampang sekali untuk ngikut saja. Nah, ini kita harus cermat sekali. Karena iblis begitu cerdik dan licik. Nah, saya mau menekankan bahwa kita benar-benar harus memikirkan hal-hal yang bersifat kekal tadi. Hal-hal yang bersifat kebenaran tadi. Jadi kita harus benar-benar peka mengetahui apakah kebenaran yang saya dengar ini adalah kebenaran yang sejati. Maka kita harus menguji setiap kebenaran yang kita dengar. Kita harus mengujinya apakah sesuai dengan firman Allah yang hidup itu. Karena Tuhan juga tidak mau dirinya dipermainkan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, maka kita juga wajib gitu ya untuk kita semakin hari belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak terjebak dan kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran kebenaran-kebenaran yang palsu yang boleh juga dengan gencar disiarkan atau diperdengarkan. Ini kita mesti benar-benar memiliki kepekaan, telinga yang begitu tajam, mata yang mampu tajam juga melihat apakah ini kebenaran yang sejati atau tidak. Maka kita harus uji. Dengan apa? Kita harus belajar firman Tuhan. Kita tahu itu adalah palsu ketika kita belajar yang asli. Itu kan kuncinya. Tapi bagaimana mungkin kita tahu yang palsu kalau kita tidak pernah mau belajar yang asli? Semua orang boleh mengatakan asli. Jadi kita harus uji benar-benar. Yaitu apa? Firman Allah itu sendiri. Kita back to the Bible. Kita kembali kepada Alkitab. Kita harus tunduk dengan segala ajaran Alkitab. Kalau itu tidak diajarkan melanggar prinsip-prinsip Alkitab, kita tinggalkan. Kalau tafsiran-tafsiran itu yang dikemukakan adalah kebenaran-kebenaran yang dikemukakan adalah tafsiran-tafsiran yang tidak bertanggung jawab, maka kita harus tinggalkan itu. Kita harus kembali kepada satu pegangan kita, pedoman kita, yaitu perkataan Allah. Maka saya rindu gitu ya, rekan-rekan semua, saudara-saudari gitu ya, Bapak Ibu boleh semakin berdoa, bergumul, Tuhan tolong, Tuhan berikan kami kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Tuhan akan bukakan bagi setiap kita, karena Roh Kudus tidak pernah menipu kita. Justru Roh Kudus mencelikan mata hati kita, pikiran kita untuk terbuka. Jangan-jangan saya salah. Roh Kudus menegur kita lewat kebenaran firman Tuhan yang membongkar pikiran kita yang salah. Dan kita harus mau rendah hati, hancur hati di hadapan Tuhan. Nah, ini yang paling susah. Kita berasa kita sudah sok rohani lain sebagainya, kita nggak mau buka diri kita, buka pikiran kita. Kita sudah terpesona dengan ajaran misalnya pendeta tertentu menjadi satu ikonik kita gitu kan. Walaupun dia salah kita tetap bela, ini juga salah. Saya berharap kita tidak demikian. Tapi biarlah kita hancur hati di hadapan Tuhan. Karena menjadi gembala agung kita adalah Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup. Pada mulanya adalah firman. Dialah yang harus kita sembah. Dialah yang harus menjadi panutan kita, yaitu Kristus menjadi teladan. Jadi kita harus benar-benar ketika dalam dunia yang begitu tumpah ruah gitu ya, kebenaran yang disiarkan, harus benar-benar menyelidiki supaya kita tidak tersesat. Saya takut kalau kita nih menjadi bagian daripada orang-orang yang akhirnya ketika satu kali pada pengadilan Tuhan gitu ya, Tuhan mengatakan, nyahlah engkau sekalian pembuat kejahatan, atau aku tidak mengenal engkau. Ini celaka. Kita pikir kita sudah mengenal Tuhan, tetapi ternyata tidak. Nah, sadarlah, bangun yuk sama-sama. Mari kita menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Saya pernah bahas ketika Yairus di YouTube channel saya, bisa lihat lagi. Pada waktu itu anak perempuannya Yairus berusia 12 tahun. Lalu Tuhan bangkitkan dan berdiri. Itu ada satu makna di baliknya, saya singgung bahwa ketika anak usia 12 tahun itu diserahkan kepada bait Allah untuk belajar agama, bahkan dari usia 5 sampai 6 tahun gitu. Jadi di usia 12 tahun itu mereka sudah diuji, tanya jawab lain sebagainya gitu, sebagai anak-anak Taurat yang diserahkan untuk belajar kebenaran, yaitu Taurat Tuhan, yaitu Taurat Musa, yaitu firman Allah. Dia sudah diajarkan kebenaran begitu rupa sejak usia 12 tahun. Dan ketika itu kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga usia 12 tahun gitu berada di bait Allah, lalu bertanya jawab dengan pemimpin-pemimpin pemuka agama gitu, para imam gitu ya. Mereka bertanya jawab gitu kan. Nah,
Itu sudah harusnya menjadi bagian daripada setiap kita juga yang sudah dibangkitkan dari keterpurukan kita oleh karena dosa. Maka kita ketika itu percaya kepada Kristus, lalu harusnya kita bangun dan menyerahkan diri kita untuk mau belajar firman Tuhan, belajar kebenaran. Supaya kita tidak lagi mudah ditipu oleh tipu muslihat iblis yang memakai tanda petik kebenaran yang palsu. Di bagian kedua saya akan bacakan dalam Matius 4 ayat ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, iblis memakai ayat ya, ada tertulis. Mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Pada waktu bagian pertama Kristus dicobai, iblis memakai hal-hal jasmani. Karena seringkali banyak orang-orang Kristen itu dihajar hal-hal jasmani itu hal-hal yang paling rendah gitu kan. Dicobai karena seringkali iman seseorang, iman Kristen ini dibangun atas hal-hal yang jasmani. Makanya Tuhan ingatkan tadi, manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap perkataan Allah. Jadi iman harus dibangun dari perkataan Allah, yaitu apa? Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kita harus lihat bahwa iman ini dibangun dari perkataan Allah. Jadi bukan hal-hal jasmani. Makanya nggak heran kalau saat ini kita tahu bahwa banyak orang Kristen yang banyak oknum-oknum tertentu lah. Jadi menginjil gitu kan, lalu mencoba membangun satu narasi kepada orang yang diinjili. Kalau engkau percaya Tuhan gitu kan, maka pekerjaanmu akan Tuhan kembangkan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Engkau yang tidak ada pekerjaan, lihat bagaimana nanti kalau kamu percaya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan berikan pekerjaan kepadamu. Kalau engkau yang sakit, maka engkau percaya kepada Yesus Kristus, maka engkau akan sembuh. Hal-hal jasmani terus ditonjolkan demikian rupa gitu ya. Jadi bukan itu yang mau dibangun sebenarnya. Makanya pada waktu mereka nggak heran gitu ya. Pada waktu tanda petik gitu ya. Mereka menjadi orang Kristen karena hal-hal yang demikian satu kali gitu kan. Tuhan akan uji gitu ya. Apakah imannya sejati atau tidak. Ketika dia berdoa misalnya tanda petik tidak terjadi apa-apa. Nggak heran banyak orang-orang Kristen yang akhirnya kecewa demikian. Kenapa? Karena dari awalnya diperkenalkan Kristus yang salah. Karena pada waktu itu imannya tidak dibangun dengan perkataan Allah, bukan perkataan yang kekal, bukan imannya tidak dibangun dengan hal yang bersifat kekal, yaitu yang bersifat jasmani tadi. Ya nggak heran gitu ya. Banyak akhirnya yang kecewa. Makanya ini yang salah siapa? Yang salah adalah oknum tadi yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan penginjilan, memberitakan kabar baik dengan unsur jasmani tadi. Makanya nggak bakalan bisa. Ingat firman Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bukan janji-janji jasmani yang terlihat kebenaran, janji Allah nih di Alkitab tertulis. Ah ini repot lagi. Nah di bagian kedua ini iblis mencoba memakai ayat, mengutip ayat. Ada tertulis mengenai engkau yang akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ada tertulis di mana? Di Mazmur 91. Nah ini Mazmur 91 juga lagi happening ya. Belakangan ini di tengah-tengah COVID. Jadi Mazmur 91 nih menjadi bagian yang wah sekarang terkenal lah happening gitu ya. Heboh juga, sempat heboh gitu ya. Jadi saya nggak mau bahas kehebohannya tapi saya mau coba bahas nih. Saya akan bacakan kutipan iblis di dalam Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini benar. Jadi dia mengutip hal yang benar. Waduh, ini firman Tuhan nih. Waduh, ini iblis mencoba memakai ayat, comot ayat untuk mengkonspirasi pikiran Kristus. Pikiran manusia. Seringkali iblis memakai kebenaran-kebenaran palsu dengan mengambil kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Lalu dia coba membawa kebenaran itu, dia membangun itu seolah-olah menjadi kebenaran yang utuh. Padahal dia hanya kutip saja. Lalu dia bangun narasi yang berbeda sehingga mencoba mengkonfirmasi hal-hal yang salah supaya terkontaminasilah pikiran-pikiran daripada manusia. Sehingga akan terjadi konspirasi dalam pikiran manusia. Sehingga manusia yang tidak belajar firman Tuhan, mereka akan jatuh di dalam pengenalan yang salah. Kalau saya lanjutkan lagi di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-13. Yang iblis tidak sampaikan. Yaitu apa?
Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini bicara kemenangan Yesus Kristus, yang pada waktu itu Yesus Kristus masih dicobai di padang gurun, tetapi ketika itu sudah dituntaskan di atas kayu salib, maka singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini sudah digenapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib, maka iblis tidak lagi memiliki kuasa, maka maut tidak memiliki kuasa untuk memisahkan setiap orang yang percaya daripada kasih Kristus. Dan ketika kita mati, maut pun tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah Bapa. Maka kita akan dibangkitkan, kita akan dibawa masuk di dalam rumah Bapa yang sudah disiapkan Yesus Kristus buat setiap kita yang percaya. Ini sudah digenapi ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tidak dengan second coming. Tidak, ini sudah terjadi. Kita yang sudah percaya, maka kita yang percaya di dalam Kristus, kita akan menjadi umat pilihan ini. Kita sudah diselamatkan. We are ready but not yet. Gitu ya. Tapi kita sudah diselamatkan, sudah dimateraikan lewat apa? Kristus sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Dan ini sudah digenapi pada waktu Mazmur 91 di atas kayu salib. Tidak menunggu second coming atau kedatangan Kristus kedua kalinya. Tidak. Kalau kita tidak mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh, maka kita juga bisa terjebak. Sampai hari ini menanti-nantikan ular naga diinjak. Tidak. Tuhan sudah patahkan, makanya ketika Anda dan saya percaya kepada Kristus, maka kita diberikan kemampuan oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta, maka Tuhan memampukan kita untuk bisa tidak berdosa. Kita masuk di tahap demikian, makanya artinya kita tidak lagi terikat dengan dosa. Dulu sebelum kita percaya, maka kita pasti melakukan dosa. Maka hidup kita sebelum percaya kepada Kristus pasti dituntun oleh dosa, oleh kedagingan yang membawa kepada maut dan kebinasaan. Tetapi ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus tuntun kita sehingga kita mengatakan kepada dosa bisa untuk tidak berdosa. Ini kuasa yang Tuhan berikan loh. Yang Tuhan berikan di dalam kesucian, kekudusannya yang bisa kita nikmati dalam dunia yang sementara. Tapi kita nggak mau gumulkan ini. Maka ketika Anda dan saya makin hari makin belajar kepada firman Tuhan, maka kita bisa mengambil satu poin makna yang seutuhnya itu. Inilah yang bersifat kekalahan itu dan harus membangkitkan iman kita, memberikan pertumbuhan iman kita sehingga kita tidak mudah ditipu. Kita tidak mudah dibohongi, kita tidak mudah didirect dengan hal-hal yang bersifat yang tadi jasmani. Tidak. Tapi bukan berarti hal-hal jasmani Tuhan tidak pikirkan. Tidak, Tuhan pikirkan. Itu adalah hal sekunder, bukan primer. Yang utama, yaitu apa? Iman kita harus dibangun atas dasar kebenaran firman Tuhan, perkataan Allah. Ini titik poin. Maka ketika itu iblis mencoba menyomot ayat juga. Untuk apa? Untuk memberikan satu kontaminasi dalam pikiran kita sehingga pikiran manusia yang nggak kenal kebenaran firman Tuhan secara utuh, yang masih belum belajar kebenaran firman Tuhan, akan terjadi konspirasi dalam pikiran-pikiran dia sehingga mereka imannya akhirnya bertumbuh dengan pengenalan yang salah. Akhirnya dalam hidupnya mereka pikir mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga dia pikir dia memiliki satu roh yang menaungi mereka untuk mereka mengenal Allah yang benar. Padahal mereka sedang dibawa kepada penyesatan-penyesatan dalam pengajaran-pengajaran duniawi. Masuk, digiring begitu rupa. Wah, ini kacau. Kita harus berani menguji, membongkar pikiran kita. Kita harus berani fair gitu ya di hadapan Tuhan, rendah hati Tuhan, Roh Kudus tolong saya. Kita harus berani membongkar. Ini Rasul Paulus juga pernah sampaikan kepada Timotius. Supaya Timotius juga kan menghadapi pengajar-pengajar palsu. Agar Timotius juga belajar dan mengoreksi dirinya. Karena firman Tuhan itu juga mengoreksi kita. Jadi kita harus benar-benar belajar. Sehingga firman Tuhan itu juga berjaga-jaga juga kita pengajaran-pengajaran kita. Kita minta rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita paham apa maksud Tuhan dalam setiap perkataan Allah. Dalam setiap perkataan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Kita jangan mudah, gampang dikontaminasikan dengan ajaran-ajaran dunia. Harus benar-benar cermat. Saya berharap kita semua di dalam pembelajaran pada malam hari ini benar-benar bijaksana, benar-benar mau menyelidiki, mau belajar yang benar sehingga Anda tidak mudah ditipu. Saya berharap itu menjadi kerinduan Anda dan saya, semua yang mendengarkan ini. Mungkin hari ini kayaknya begitu keras gitu ya, tapi saya rindu memiliki semangat bahwa yuk mari kita semua jangan mudah ditipu. Mari kita semua bergairah untuk benar-benar
dalam kehidupan ini kan masalahnya kepada iman yang kekal gitu, yang bersifat kekal. Ini hidup sementara gitu. Jangan mau kita dibodohi, jangan mau kita dibawa akhirnya digiring kepada satu arahan-arahan pengajar-pengajaran yang menuntut iman kita nih bertumbuh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini Tuhan akan minta pertanggungjawaban nanti. Nah, celakanya nanti kita ditolak sama Tuhan. Nah, ini celaka. Makanya lebih baik hari ini saya bicara begitu keras supaya kita bangun, supaya kita sadar, kita wake up gitu loh. Kita jangan mau. Cobalah berpikir, Anda juga nggak boleh percaya saya. Oke, nggak apa-apa, saya terima itu. Kenapa? Biar Anda menyelidiki sendiri. Yuk, mari sama-sama. Jangan percaya saya, tapi percaya firman Tuhan. Kalau apa yang saya sampaikan itu adalah kebenaran, yuk mari kita sama-sama. Saya bukan siapa-siapa gitu loh. Saya bukan siapa-siapa kok, nggak ada nama besar lain sebagainya. Tidak, tapi saya rindu sekali bahwa Anda benar-benar harus bangun, harus bangkit, harus mau belajar. Yuk sama-sama cek kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minta pimpinan dan tuntunan daripada Tuhan. Gembala agung kita adalah Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Yuk mari kita kembali kepada gembala agung itu. Saya berharap pada malam hari ini juga kita sama-sama sadar mau belajar firman Tuhan.